Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan dari Prodi Teknik Informatika kelas malam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pointer. A. Pengertian pointer. Nama berubah yang kita gunakan untuk mewakili suatu nilai data sebenarnya merupakan atau menunjukkan suatu lokasi tertentu dalam pengingat komputer di mana data yang diwakili oleh nama perubahan tersebut disimpan. Pada saat sebuah program dikompilasi, kompiler akan melihat pada bagian deklarasi perubahan atau var untuk mengetahui nama-nama perubahan apa saja yang akan digunakan, sekaligus mengalokasikan atau menyediakan tempat dalam pengingat untuk menyimpan nilai data tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum program dieksekusi, harap dibedakan antara kompilasi dan eksekusi program. Lokasi-lokasi data dalam pengingat sudah ditentukan dan tidak bisa diubah selama program tersebut dieksekusi. Perubah-ubah yang demikian ini dinamakan dengan perubah statis atau static variable. Dari pengertian di atas, bisa kita perhatikan bahwa sesudah suatu lokasi pengingat ditentukan untuk suatu nama perubah, maka dalam program tersebut, perubah yang dimaksud akan tetap menempati lokasi yang telah ditentukan dan tidak mungkin diubah. Dengan melihat pada sifat-sifat perubah statis, kita katakan bahwa banyaknya data yang bisa diolah adalah terbatas. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai perubah yang kita deklarasikan sebagai berikut. Perubah tabel di atas hanya mampu untuk menyimpan data sebanyak 100 kali 50 sama dengan 5000 buah data. Jika kita tetap nekat untuk menambah data pada perubah tersebut, eksekusi program akan terhenti karena deklarasi lariknya kurang. Memang kita bisa mengubah deklarasi di atas untuk memperbesar ukurannya, tetapi jika setiap kali kita harus mengubah deklarasi di atas, sementara banyaknya data dan data tidak bisa kita tentukan terlebih dahulu, hal ini tentu merupakan pekerjaan yang membosankan. Lalu kita lanjut ke B. Deklarasi pointer dan alokasi tempat. Seperti halnya dengan tipe data yang lain, tipe pointer biasanya dideklarasikan pada bagian deklarasi type. Bentuk umum deklarasi pointer adalah sebagai berikut. Dengan pengenal. Nama pengenal yang menyatakan data bertipe pointer. Simpul. Nama simpul. Tipe data dari simpul. Tanda itu di depan nama simpul harus ditulis seperti apa adanya dan menunjukkan bahwa pengenal adalah suatu tipe data pointer. Tipe data simpul yang dinyatakan dalam tipe bisa berupa sembarang tipe data, misalnya char, integer, atau real. Sebagai contoh, dalam contoh di atas, bulat menunjukkan tipe data baru, yaitu bertipe pointer. Dalam hal ini, pointer tersebut akan menunjukkan ke suatu data yang bertipe integer dengan deklarasi di atas. Maka kita bisa mempunyai deklarasi perubah, misalnya yang menunjukkan bahwa X dan K adalah perubah bertipe pointer yang hanya bisa memasuk data yang bertipe integer. Biasanya terdapat sekumpulan data yang dikumpulkan dalam sebuah rekaman atau record, sehingga Anda akan banyak menjumpai tipe data pointer yang elemennya data yang ditunjuk adalah sebuah rekaman. Perhatikan contoh berikut. Dengan deklarasi tipe data seperti di atas, kita bisa mendeklarasikan perubah. Misalnya, pada contoh di atas, P1 dan P2 masing-masing bertipe pointer A, B, dan C. Perubah statis yang bertipe string. Pada saat program dikompilasi, perubah P1 dan P2 akan menempati lokasi tertentu dalam memori. Kedua perubah ini masing-masing belum menunjuk ke suatu simpul. Pointer yang belum menunjuk ke suatu simpul nilainya dinyatakan sebagai nil.
Untuk mengalokasikan simbol dalam memori, statement yang digunakan adalah statement new yang mempunyai bentuk umum new atau berubah dengan perupa yang bertipe pointer. Sebagai contoh, dengan deklarasi berubah seperti di atas dan statement new P1 dan new P2, maka sekarang kita mempunyai dua buah simbol yang ditunjuk oleh P1 dan P2. Jika kita lihat dalam memori, maka alokasi berubah di atas adalah contoh alokasi memori. Dalam contoh di atas, banyak memori yang diperlukan pada dasarnya juga tetap. Lebih lanjut, jika statement new P1 diulang beberapa kali, maka hanya simbol terakhir yang bisa dimasuk. Hal ini terjadi karena setiap kali kita memberikan statement new atau P1, maka nilai P1 yang lama akan terhapus. Dengan terhapusnya nilai P1, secara otomatis simbol yang ditunjukkan oleh P1 telah tidak ditunjukkan. Maka simbol tersebut tidak bisa dimasuk lagi. Dengan melihat pada contoh di atas, bisa kita perhatikan bahwa deklarasi di atas sifat kedinamisannya masih tersamar. Alasannya adalah kita menghendaki sejumlah simbol aktif dalam memori, maka kita perlu menyediakan sejumlah pointer yang sesuai. Dengan demikian, seolah-olah tidak ada perbedaan yang nyata antara berubah statis dengan pointer. Jika kita benar-benar ingin mempunyai suatu berubah yang benar-benar bersifat dinamis, maka kita harus mampu untuk masuk di sejumlah lokasi tertentu dengan hanya menggunakan sebuah pointer awal. Misalnya seperti pada gambar di bawah ini. Simbol-simbol yang membentuk senarai berantai. Nah, pada gambar di atas, P1 adalah berubah yang bertipe pointer dengan simbolnya bertipe rekaman. Salah satu metode dalam simbol tersebut juga bertipe pointer dengan tipe data yang sama dengan P1, sehingga dengan memanfaatkan deklarasi tipe pointer ini, bentuk senarai berantai seperti gambar di atas bisa diperoleh dengan mudah. Untuk membentuk keadaan di atas, maka deklarasi tipe pointernya kita ubah menjadi seperti berikut. Lalu kita lanjut ke C, operasi pada pointer. Secara umum ada dua operasi dasar bisa kita lakukan menggunakan data yang bertipe pointer. Operasi yang pertama adalah mengcopy pointer, sehingga sebuah simbol akan ditunjuk oleh lebih dari sebuah pointer. Operasi kedua adalah mengcopy isi simbol, sehingga dua atau lebih simbol yang ditunjuk oleh pointer yang berbeda mempunyai isi yang sama. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kedua operasi ini adalah bahwa pointer-pointer yang akan dioperasikan harus mempunyai deklarasi yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pertama kali kita deklarasi tipe pointer, yaitu sebagai berikut. Pada deklarasi di atas, pointer T1 dan T2 mempunyai deklarasi simbol yang sama, sehingga memenuhi syarat untuk kedua operasi di atas. Sekarang jika kita memberikan statement new T1 dan new T2, kita mempunyai dua simbol, yaitu sebagai berikut. Contoh dua simbol dengan menggunakan statement sebagai berikut. Maka keadaan dua simbol di atas berubah menjadi seperti berikut. Jika statement yang kita berikan adalah sebagai berikut, maka hasil yang kita peroleh adalah operasi. Inilah yang disebut operasi mengcopy isi simbol. Dari ilustrasi di atas, jelaslah apa yang dimaksud dengan operasi mengcopy pointer dan mengcopy isi pointer. Sebagai ringkasan, maka jika dalam statement pemberian tanda seperti T2 itu di atas,
tidak ditulis. Operasinya disebut operasi mengcopy pointer. Dengan konsekuensi, simbol yang semula ditunjuk oleh suatu pointer akan bisa terlepas dan tidak bisa dimasuk lagi. Kita lanjut ke D. Menghapus pointer. Di atas telah dijelaskan bahwa pointer yang telah dialokasikan atau dibentuk bisa dialokasikan atau dihapus kembali pada saat program dieksekusi. Setelah suatu pointer dihapus, maka lokasi yang semula ditempati oleh simbol yang ditunjuk oleh pointer tersebut akan bebas sehingga bisa digunakan oleh perubah lain. Statement untuk menghapus pointer adalah dispose yang mempunyai bentuk umum dispose atau perubah. Dengan perubah adalah sembarang perubah yang bertipe pointer. Sebagai contoh dengan menggunakan deklarasi sebagai berikut. Kemudian kita membentuk simbol baru, yaitu sebagai berikut. New murid 1.2 sama dengan murid. Pada suatu saat simbol yang ditunjuk oleh pointer murid 1 tidak digunakan lagi, maka bisa dihapus dengan menggunakan statement dispose murid. Demikian penjelasan tentang perubah dinamis yang lebih dikenal dengan sebuah pointer, sebutan pointer. Pointer bisa digunakan untuk menyajikan struktur-struktur tumpukan, antrian, senarai, berantai, dan pohon. Dalam beberapa contoh juga dijelaskan bagaimana mengurutan data yang disajikan menggunakan pointer. Kita lanjut ke E. Contoh program pointer sebagai berikut. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.